Nah, ini dia contoh soal pertama. Pada contoh soal pertama, di sini ada tabel yang menyatakan data berat badan siswa SMA Smart School Sulsel. Nah, di sini ada data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah data berat badan dengan satuan kilogram. Nah, pada kelas pertama di sini ada data 40 sampai 45. Frekuensinya 5. Artinya apa? Siswa SMA Smart School Sulsel yang berat badannya dari 40 sampai 45 kg itu ada 5 orang. Nah, demikian pula seterusnya. Dari 58 sampai 63 kg itu ada 12 orang. Ya, kalau anandaku sekalian sudah mempelajari materi tentang modus yang lalu, berarti dari frekuensi ini kita bisa lihat frekuensi terbesarnya ada pada kelas keempat ya, yaitu 12. Berarti kelas modusnya ada pada kelas keempat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari mediannya. Median dari data yang disajikan dalam bentuk tabel ini. Kira-kira berapa ya mediannya? Ayo kita cari sama-sama. Ya, anandaku bisa cari di buku tulisnya, bisa dihitung-hitung, bisa dihitung dan ditulis di buku tulisnya. Ya, sambil kita cari sama-sama. Jadi langkah pertama adalah kita harus mengetahui dulu nih ya, banyaknya data itu ada berapa. Di sini ada di kelas pertama itu 5, 7, 9, 12, 7. Kira-kira banyaknya data ini keseluruhan ada berapa ya? Ayo kita hitung ya. Ya. Kalau kita hitung nih ya, 5 tambah 7 ini 12. 12 tambah 9 21. Ya, 21 tambah 12 lagi 33. 33 ditambah 7. Hasilnya adalah 40. Berarti total dari keseluruhan ini frekuensi itu adalah 40. Nah, kita sudah tahu nih ya, banyaknya data itu adalah 40, berarti N sama dengan 40. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan di mana letak kelas mediannya. Di mana letak kelas median. Bagaimana cara menentukan letak kelas median? Ya, jadi rumusnya adalah banyaknya data dibagi 2. Kenapa harus dibagi 2? Ya, kita kan sudah bahas tadi bahwa median itu adalah nilai tengah. Ya, jadi kita bagi 2 saja ya. Berarti 1/2 dikali N. Karena N-nya adalah 40, maka ya, letak kelas mediannya itu adalah 1/2 dikali 40. Ya, sama dengan 20. Ya. Maka kita bisa tulis seperti ini. Nah, letak data kelas median itu adalah 20. Artinya apa? Kelas median terletak pada data ke-20. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa kelas mediannya terletak pada data ke-20. Nah, sekarang kita kembali ke tabel. Nah, kita kembali ke tabel. Di sini kita akan meninjau frekuensi kumulatif. Ya, ingat ya, yang kita perhatikan adalah frekuensi kumulatif yang memuat data ke-20. Ya, yang memuat data ke-20. Nah, kalau kita lihat yang memuat data ke-20 itu berada pada
kelas ketiga ya. Kelas ketiga. Nah, ini dia. Nah, diberi tanda berwarna merah di sini, kelas ketiga. Ya, ini memuat data ke-20 karena kalau kelas kedua ini belum mencakup data ke-20. Ya, sehingga kita pindah ke kelas yang di bawahnya. Nah, sekarang kalau data anak-anakku sekalian bukan 40 misalkan. Ya, misalkan data anak-anakku sekalian bukan 40, misalnya N-nya itu 60. N-nya itu 60. Ya, tentunya kelas medianya itu 60 dibagi 2. Sama dengan 30. Nah, anandaku bisa mengecek di frekuensi kumulatif. Yang mana yang memuat data ke-30. Jadi tidak selamanya ya. Tidak selamanya hasilnya harus 20. Jadi itu bergantung dari banyaknya data. Ya, kalau datanya 100, berarti 100 dibagi 2, 50. Nah, berarti kelas medianya terletak pada data ke-50. Ya, jadi tidak mutlak harus data kelas medianya berada di tengah seperti ini. Ya, tidak mutlak. Itu kita bagi 2 sesuai dengan banyaknya data. Ya, jangan sampai anandaku sekalian berpikir bahwa sepertinya kelas median itu langsung ditentukan bahwa dia berada di kelas ketiga. Karena ini di sini banyaknya kelas ada 5. Median kan pertengahan. Tidak seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Nah, jadi bergantung banyaknya data. Ya, banyaknya data dibagi 2. Kemudian kita cari dia terletak pada data ke berapa. Ya. Kebetulan di soal ini kelas median terletak pada data ke-20. Sehingga yang diberi tanda berwarna merah ini adalah memuat data ke-20. Nah, bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang kita sudah tahu nih ya, ini kelas mediannya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan, ya ini kelas median terletak pada interval 52 sampai 57. Berarti kalau begitu TB-nya sudah bisa dicari ya. TB-nya itu adalah tepi bawah. Nah, tadi tepi bawah itu didapatkan dengan batas bawah dikurangi 0,5. Ini batas bawahnya 52 dikurangi 0,5, ya hasilnya adalah 51,5. Nah, selanjutnya ada frekuensi kumulatif sebelum FK. Ya, jadi ingat frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, ini frekuensi kumulatifnya adalah 12. Jadi kita tuliskan FK-nya sama dengan 12. Nah, selanjutnya ada FME, frekuensi kelas median, yaitu 9. Ini sudah ada di tabel tertera di situ. Frekuensi median, kelas median. Nah, selanjutnya masih ada satu ya, P. P itu panjang interval kelas median. Nah, kalau kita lihat interval dari 52 sampai 57, P-nya berapa ya? Ya, bisa dihitung manual. 52, 53, 54, 55, 56, 57. Atau boleh juga menggunakan cara pada saat materi tentang min atau rata-rata. Ya, bisa juga 57 dikurang 52 ditambah 1. Ya, boleh juga menggunakan cara seperti itu. Jadi P-nya adalah, P-nya sama dengan 6. Iya. Ya, P-nya sama dengan 6.
Nah, selanjutnya kita masukkan nilai pada rumus. Nilai yang sudah kita dapatkan pada rumus. TB-nya itu 51,5. Kemudian 1/2N itu adalah 20. FK-nya itu 12. FME-nya itu 9. Dan P-nya itu adalah 6. Sehingga modelnya seperti ini. 51,5 ditambah 20 dikurang 12 dibagi 9 dikali 6. Ya, 20 dikurang 12 itu sama dengan 8. Sehingga 8/9 dikali 6. Kalau anandaku sekalian ingin mengalikan terlebih dahulu, 8 kali 6 sama dengan 48. Boleh? 48/9. Atau mau menyederhanakan? Boleh juga. Kalau disederhanakan masing-masing dibagi 3 ya, bisa? Nah, kalau masing-masing dibagi 3, dapatnya 3, kemudian di sana 2. Iya. Kemudian 8 kali 2 sama dengan 16. Jadi 16/3. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, 51,5 ditambah 16/3. Nah, sekarang tinggal dibagi, 16 dibagi 3 berapa? Ya, hasilnya adalah 5,33. Nah, sekarang kita lihat, kira-kira jawabannya yang mana ya? Median dari data tersebut adalah, apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Silakan diketikkan di kolom komentar, di kolom chat. Ayo, boleh diketik di kolom chat. Jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Ya. Oke, jadi setelah kita menjumlahkan 51,5 ditambah 5,33, hasilnya adalah, iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah C, 56,83. Oke, jadi anandaku sekalian, sudah menggunakan rumus median untuk data berkelompok. Ya, datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, saya rasa anandaku sekalian bisa ya, perbanyak terus latihan ya untuk soal-soal seperti ini.